Gak kerasa musim panas sudah mulai tiba. Artinya apa? Bentar lagi libur sekolah. Yeay. Tunggu dulu. Emangnya kalian udah punya rencana liburan? Jangan sampai pas hari libur kalian malah cuma rebahan di atas kasur sambil main game. Kan sayang banget kalau kamu ngelewatin masa muda tanpa eksplor dunia. Minimal dunia percintaan lah, Dek. Enggak. Bercanda. Tapi perlu juga sih. Nah, buat kamu yang masih bingung mau liburan kemana, gimana kalau kita masukin kunjungan ke Desa Baduy sebagai salah satu destinasi liburan kita? Gimana? Kak, tapi saya nggak pernah ke sana, nggak tahu apa-apa dan bingung harus gimana. Oke. Tenang Sobat Akmapala sekalian. Di episode ini, kita akan bahas agak tuntas seputar Baduy. Minimal kalian bisa pergi ke sana tanpa worry. Oke, so pertama-tama apa yang harus kita siapkan? Niat. Tepat sekali. Karena segala sesuatunya harus didasari dengan niat. Next, kita siapkan rencana. Mau berapa lama di sananya? Mau kunjungan sehari kah? 2 hari? 3 hari? Atau seminggu? Sebulan? Atau malah setahun? Pasti keperluan yang dibawa beda-beda dan budgetnya pun ikut beda. Kalau niat sudah disiapkan, rencana kunjungan sudah ditentukan, sekarang kita cus memilih transportasi untuk ke Baduy. Nah, ini nih yang sering jadi pertanyaan orang-orang. Gimana sih caranya kita bisa ke Baduy? Ada 4 nih guys, opsi yang bisa kalian pilih. Yang pertama, kalian bisa naik kendaraan pribadi. Ini nih, opsi yang lumayan banyak dipilih sama orang-orang. Kenapa? Ya, mungkin gak mau ribet aja gitu. Secara, kalau misalkan kalian pakai kendaraan pribadi, kalian bisa tentuin siapa aja yang ikut, berapa banyak orangnya, dan kapan juga di mana kalian mau berangkat. Tapi tetap aja ada plus minusnya. Minusnya kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya, perencanaan perjalanannya, bahkan sampai tour guide-nya kalian harus cari sendiri. Cuman kalian jangan khawatir, karena nanti sebelum masuk ke Desa Baduy banyak banget warga lokal yang menawarkan diri untuk menjadi tour guide kalian. Next, opsi yang kedua, ikut open trip to Baduy. Biasanya ada beberapa travel agent yang menyediakan jasa ini, tapi juga ada beberapa organisasi mahasiswa yang ngebuka trip to Baduy. Kalian bisa ikutan trip to Baduy buat kalian yang suka banget ketemu sama orang-orang baru, karena selain bisa nambah relasi, kalian juga nggak perlu worry buat merencanakan perjalanan ke Baduy, termasuk tour guide-nya, karena semuanya sudah dipersiapkan oleh panitia. Tapi mungkin kalian perlu buat mempersiapkan logistik pribadi kalian. Tapi tetap aja guys, ada minusnya. Minusnya kalian nggak bisa nentuin tanggal sesuka hati kalian. Ya kalau misalkan kalian nggak bisa ikut di hari yang sudah ditentukan, ya nggak akan ada kesempatan kedua. Artinya hangus. Dan harganya juga lumayan, tapi worth it sih, karena kalian nggak harus mikirin semua perencanaan itu. And next, yang ketiga, sewa kendaraan. Opsi ini adalah opsi yang lumayan banyak dipilih sama anak muda, terutama mahasiswa. Kenapa? Karena bisa berangkat ramean, terus bisa nentuin tanggal suka-suka, bisa nentuin mau berangkat dari mana, dan biayanya bisa lebih murah. Tapi mungkin kalian sedikit ribet sama perencanaan perjalanannya, terutama sewa tour guide-nya. Kalau untuk transportasinya don't worry, karena ada banyak pilihan kayak Elf itu bis kecil, bis mini. Terus kemudian ada bus, ada juga travel yang siap sedia menyewakan kendaraannya. And the last, naik transportasi umum. Nah, opsi ini cocok banget buat kalian solo traveler, atau buat kalian yang pengen traveling sama bestie, yang pengen ngerasain gimana sih euforia traveling yang sesungguhnya,
perjalanan menjelajah yang sesungguhnya, kalian bisa banget coba cara terakhir. Tapi masih bingung gimana caranya? Oke, kita kupas pelan-pelan. Yang pertama, jalur bus. Kalau kalian milih naik bus, kalian bisa naik bus Damri dari Serang ke Ciboleger. Harganya murah, 30.000 aja. Nggak tahu sih kalau misalkan sekarang udah naik. Dan selain itu, kalian bisa menikmati kenyamanan tanpa worry-worry nih. Turun di mana, habis itu nyambung kemana. Karena emang nggak perlu transit-transit. Sesimpel itu. Cuman, minusnya, jarang banget ada. Jalur yang selanjutnya, naik kereta. Cuman aku mau infoin kalau naik kereta itu bakal lebih ribet lagi. Tapi tetap aja kita akan kupas pelan-pelan. Kalau kalian berasal dari Serang, kalian bisa naik jurusan Serang Rangkas Bitung. Harganya 3.000 aja. Atau buat teman-teman yang dari Jakarta, bisa juga turun di stasiun Rangkas Bitung. Nah, terus abis dari stasiun Rangkas Bitung kemana? Sebenarnya guys, nggak ada stasiun lagi. Jadi mau nggak mau, kalian harus naik angkot. Jurusan Cimarga dan transit di Terminal Aweh. Harganya 5.000 aja. Abis itu kalian bisa naik Elf. Elf itu bis 3/4 atau bis mini, jurusan Ciboleger. Ini sih aku kurang tahu ya harganya. Tapi kalau dikira-kira mungkin 7-15.000. Nah, buat kalian yang belum tahu Ciboleger itu ibaratnya gerbang masuk menuju Baduy, yang nantinya bisa tembus ke Baduy dalam. Tapi kalian harus menempuh perjalanan lagi. Kalau nggak salah, jalannya itu sekitar 2 jam. Kalau mau ke Baduy, kalian harus siapkan fisik yang kuat, amunisi yang cukup, tekad yang bulat. Pokoknya jangan sampai kelelahan atau kekurangan di sana. Kak. Terus kalau mau nginep di Desa Baduy gimana? Kalau kalian ikut kegiatan open trip to Baduy, tentunya kalian gak harus mikirin hal-hal kayak begini. Kenapa? Karena semuanya sudah dipersiapkan sama panitia. Kalian hanya tinggal mempersiapkan logistik pribadi dan cus berangkat. Tapi kalau kalian pergi ke Baduy tanpa ikut kegiatan open trip, tentunya kalian harus merencanakan semuanya. Tapi tenang aja guys, karena nanti bakal banyak banget local tour guide yang bakal menawarkan dirinya untuk jadi tour guide kalian. Ditambah, nanti mereka akan menawarkan tempat untuk kalian nginep di Desa Baduy. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di episode ini. Kalau ada pertanyaan, drop the comment below. Jangan lupa komen di bawah dan follow untuk info-info menarik seputar kealaman atau wisata alam lainnya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Shh, jangan tinggalkan apapun selain jejak. Oke. Have a nice dream. See you.